2 hari ini saya nonton TV. Nunggu-nunggu wajah kader atau alumnus ALC juga. Yang garis keras pembela Jokowi dan Prabowo, Kodari. Kok nggak dipanggil, saya jadi bingung juga. Sebetulnya Bang Kodari ini sudah sempat dipanggil Prabowo, cuma dia nggak nengok karena namanya Kodari. Dipanggil Prabowo nggak nengok dia, Bang. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini masih membuka kesempatan untuk Bang Kodari dipanggil besok pagi. Karena kalau dilihat begitu panjang pembelaan dan argumentasi yang baik dari Bang Kodari, kenapa tidak terbersit di hati Pak Prabowo untuk menjadikan beliau juru bicara? Karena begitu indah bangunan yang melarang kita berasumsi, padahal beliau juga berasumsi. Saya nggak mungkin tanya Pak Prabowo malam ini kan. Maka saya tanya kepada Kodari aja. Apa ada deal tertentu? Gak usah dipanggil, tapi kursinya udah jelas. Saya buka dengan pantun aja Bang Karni. Yang dipanggil belum tentu jadi, yang tidak dipanggil belum tentu tidak jadi. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karni Club atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal, coba bayangkan. Enggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai, kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya dua, wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau nggak dapat juga kan keterlaluan ya enggak. Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain. Tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Di seberang yang lain harus saya katakan bahwa saya agak sedikit terenyuh dan bahkan harus menahan nafas. Ketika beberapa waktu yang lalu kita berulang kali sering mendengar bonus demografi dan bonus demografi. Anak-anak muda harus diberikan kesempatan dalam semua lini kehidupan, termasuk politik. Kita bisa cek dari 108 orang yang berduyun-duyun 2 hari ke kediaman Pak Prabowo Subianto. Kok rasa-rasanya 99% adalah orang-orang itu saja, wajah lama yang kita dengar sejak 15 dan 20 orang tahun yang lalu. Seakan-akan di negara ini nggak ada orang lain selain mereka. Padahal kalau mau jujur, cari orang-orang terbaik di negara ini, insya Allah banyak stoknya, resource-nya banyak. Misalnya contoh Menteri Ekonomi. Banyak kok alumni UI, alumni UGM, alumni IAIN, kampus-kampus Islam atau pesantren yang juga punya kapasitas yang sama. Tapi kesempatan itu tidak datang. Apakah wajah-wajah itu saja yang punya kesempatan di bidang IT, di bidang hukum, di bidang koperasi? Banyak kalau kita mau steril. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita mau bicara tentang bonus demografi, lihatlah bagaimana rekrutmen dan struktur kepemimpinan kita selama 15, 20 dan hari ini. Kalau wajahnya itu saja, maka bonus demografi itu hanya akan menjadi kunyahan-kunyahan setiap pemilihan Presiden Republik Indonesia. Yang lebih parah lagi kemudian kalau ada orang yang disebutkan berulang-ulang di meja atau di ruang persidangan korupsi. Tapi kemudian juga dipanggil. Maka kemudian kita bertanya-tanya, katakanlah dalam agenda korupsi. Pak Prabowo itu mengatakan begini, hati-hati aku akan kejar sampai Antartika ya. Antartika. Nah, pada bagian ini kemudian wajar kalau kemudian orang mencoba untuk mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kabinet ini. Maka saya tidak punya juga bantahan yang cukup untuk mengatakan bahwa ada faktor Pak Jokowi di situ. Lantas di mana sebenarnya titik perubahan dan atau langkah percepatan pembangunan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo dengan situasi seperti ini? Saya tahu agenda topik kali ini sebenarnya lebih jauh, saya yakin di teman-teman di redaksi di ILC di belakang itu, Andri dan Titi mungkin ini mengatakan gini, sehat nggak sih sebenarnya kalau kemudian masih ada cawe-cawe bekas pemerintahan kepada sebuah pemerintahan yang kita harapkan melakukan percepatan untuk itu. Biarkan nantinya Ferry dan Adi yang menjelaskan itu. Tetapi dari sudut pandang politik, pertama saya memberikan permakluman, mungkin ada negosiasi di dalamnya. Tapi pada sisi yang lain, orang akan bertanya, lah terus agenda-agenda yang dikampanyekan, itu bagaimana formulanya? Apakah ini strategi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, saya orang yang setia. Saya tidak akan tinggalkan orang. Monggo silakan bekerja. Tetapi 1 tahun yang akan datang, atau mungkin 2 tahun yang akan datang, nggak tahu saya. Saya dengar ada malah angka 7 bulan ya. Kalau kemudian ternyata seluruh target-target pemerintahan saya Anda tidak capai, maka
siap-siap. Orang menyebutnya sebagai reshuffle. Nah, asik kalau begitu ceritanya tuh. Maka bisa kita, ya saya akhirnya beranggapan bahwa oke, kita biarkan dulu lah. Jangan kita terlalu mengganggu dulu lah. Tadi kan Bang Karni mengatakan itu, pemerintahan di Amerika yang rumitnya minta ampun. Dengan penduduk yang lebih besar itu hanya 15 menteri. Kita tidak perlu belajar terlalu jauh ke situ. Mungkin saja kita punya model sendiri. Tapi bahkan dengan 34 pun Pak Jokowi itu hanya berhasil, kalau boleh kita katakan, hanya berhasil pada 1 atau 2 lini. Salah satunya adalah infrastruktur. Pada bagian ini kemudian soal cawe-cawe dan atau campur tangan dan atau apakah titipan ada, maka kita bertanya, kalau memang ternyata ukurannya adalah prestasi, kenapa bidang yang selalu digembar-gemborkan berhasil itu, menterinya tidak disodorkan bernama Basuki Hadimulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Ada momen menarik ya di sebuah acara Indonesia Liars Club yang dipandu langsung oleh Bung Karni Elias. Di situ hadir pembela Presiden Jokowi dan Prabowo ya, pengamat politik Muhammad Qodari, dan juga yang membela oposisi ada Bung Adi Prayitno, ada Akbar Faisal, dan juga ada Ferry Amsari. Dan momen menarik itu terjadi ketika Bung Karni menanyakan kepada Muhammad Qodari, kenapa Muhammad Qodari kok nggak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Dan memang ya, di antara semua tamunya ILC atau Bang Karni Elias yang dari barisan pembela Jokowi dan Prabowo, hanya Bung Qodari lah satu-satunya orang yang tak dipanggil menjadi menteri atau wakil menteri atau pejabat setara menteri ya. Hanya Bung Qodari. Makanya itu jadi pertanyaan serius Bung Karni. Kenapa kok dari kemarin Bung Karni menonton TV selama 2 hari, melihat berita, kok tidak ada wajah muncul alumni ILC yaitu Bung Qodari dipanggil ke Kertanegara hingga ke Hambalang? Tidak ada. Dan itu langsung ditanyakan oleh Bung Karni, dan narasumber lain juga ikut menanyakan hal tersebut, seperti Bung Hendri Satrio dan Bung Ferry Amsari dan juga Bung Adi Prayitno menanyakan hal yang sama. Kenapa ini orang membela Presiden Jokowi mati-matian, membela Prabowo, selalu menggebu-gebu dalam mengcounter serangan-serangan dari oposisi, tetapi di saat pemanggilan calon menteri, calon wakil menteri di Kertanegara oleh Prabowo, Qodari tidak muncul namanya dan tidak juga nampak batang hidungnya di depan pintu rumah Prabowo di Kertanegara ya. Dan juga hari pertama nggak ada, hari kedua nggak ada. Ada apa dengan Qodari ini? Dan di acara tersebut juga ya kasihan juga ngeliat Bung Qodari ya. Meskipun dia menutupi ya, mungkin kekecewaannya atau kesedihannya, tetapi tetap terlihat. Apalagi diledek semua sama narasumber yang dari oposisi ya. Walaupun notabene mereka berkawan, dan candaan-candaannya dan guyonan-guyonannya memang nyelekit banget lah. Sampai nggak dipanggil oleh Prabowo, sedangkan Qodari adalah orang pertama yang selalu pasang badan buat Jokowi dan Prabowo. Tetapi nyatanya sampai hari ini, dan bahkan Bung Ferry Amsari pun, Bung Karni Elias pun mengharap acara tersebut tayang lebih awal supaya dilihat oleh Prabowo dan nanti Qodari bisa dipanggil. Saking kasihannya Bung Karni dan bintang tamu yang lain kepada Bung Qodari, yang biasanya kontra saling adu argumen, kali ini nggak soft aja karena melihat Bung Qodari. Kenapa nggak dipanggil? Kasihan amat kawan ini, sudah membela mati-matian. Dari awal kampanye sampai sekarang tinggal 1-2 hari lagi pelantikan. Ternyata namanya tidak masuk daftar calon menteri dan calon wakil menteri.
dan pejabat staf menteri ya. Kasihan juga kita sama Bung Kodari. Kita biasa padukan videonya, kita biasa cuplik videonya. Saya pun menyangka bahwa Bang Kodari ini orang pertama nanti yang pasti dipanggil oleh Prabowo untuk membantunya di kabinet nanti, masuk dalam kabinet. Ternyata tidak juga. Waduh, kasihan benar Bung Kodari. Mungkin dia agak kecewa atau bagaimana ya. Tetapi terlihat sekali dari wajahnya Bung Kodari, walaupun ditutupi dengan senyum khasnya yang memecah suasana, tetapi tetap saja wajah kesedihan, wajah tanda tanyanya itu ada. Kok kenapa saya nggak dipanggil? Kenapa nggak masuk daftar? Apa Prabowo dan Jokowi lupa? Apa saking banyaknya orang yang ngantri tidak kebagian? Tetapi ya, orang sekelas Babe Haikal, Noel, bahkan Natalius Pigai saja dipanggil ke sana. Kenapa Bung Kodari sampai nggak dipanggil? Itu pertanyaan besar. Di semua acara TV, dari sebelum kampanye hingga setelah menang, hingga hampir pelantikan, Bung Kodari selalu mengkanter apa yang dinarasikan oleh oposisi, apa yang dinarasikan oleh pengkritik Jokowi dan Prabowo. Bung Kodari dengan menggebu-gebu berapi-api, dengan argumen dan dengan gaya yang khas selalu mengkanter semua. Tetapi tidak dipanggil tuh ke Kertanegara atau ke Hambalang, apalagi kemarin kan udah pembekalan para calon menteri dan wakil menteri. Tidak ada tuh nama Bang Kodari. Atau mungkin lewat jalur bawah tanah mungkin ya. Panggilan khusus atau mungkin dengan cara ya mungkin telepati atau gimana biar tidak terlihat media. Ya, nggak tahu juga tuh. Bahkan Bang Karni sampai menanyakan apa mungkin ada panggilan sesi khusus nanti sama Bung Kodari. Dan Bung Kodari hanya menjawab singkat saja ya. Yang dipanggil belum tentu dilantik, yang nggak dipanggil ya siapa tahu justru malah yang dilantik. Sambil setengah berharap bahwa nanti detik-detik akhir lah, biasanya politik kan last minute, atau ada muncul nama Bang Kodari jadi wakil menteri atau jadi bahkan bisa jadi menteri menggantikan Budi Ari mungkin. Tapi Budi Ari juga dipanggil. Jadi aduh, kasihan bener deh ini nasibnya kawan kita satu ini. Tapi mudah-mudahan nanti ada panggilan lah lewat jalur bawah tanah lah. Untuk gimana udah berkeringat berdarah-darah membela Prabowo, Gibran dan juga Jokowi kok. Ya, pasti ada lah. Mungkin kita hanya melihat luarnya, kita nggak tahu dalamnya ya. Tetapi ya kita komentarikan yang terlihat di permukaan. Jadi yang nggak terlihat di permukaan kita nggak tahu. Kita hanya meraba-raba. Ya mudah-mudahan nanti dipanggil lah oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran lah. Karena kan surveinya Bang Kodari lah selalu jadi acuan dan itu menjadi framing yang kebenaran surveinya itu selalu mendekati lah, selalu benar. Masa nggak dipanggil? Wah, itu aja lah. Nah, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari ILC yang di situ terlihat Bung Kodari termehek-mehek ya. Tetapi ya udahlah Bung, pasti nanti ada datang kesempatan lain. Mungkin ya kita doakan saja semoga Bung Kodari mendapat jabatan yang sesuai lah nanti di kemudian hari. Oke. Bagi Anda yang menonton video ini, silahkan kalau mau berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Salam waras.